Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang sudah meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor zombie berjudul Deadlock yang rilis tahun 2020. Film ini menceritakan tentang 5 orang tidak saling kenal yang terperangkap di sebuah lift gedung apartemen sementara wabah zombie terjadi di luar. Jadi, mampukah mereka keluar dari lift dengan para zombie yang telah menyebar ke seluruh gedung apartemen tersebut? Langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada suatu malam, seorang pria bernama Lee Daniels terbangun akibat suara waker dari sebuah film. Ketika akan mengambil air, tiba-tiba terjadi suatu fenomena poltergeist pada lampu di atas meja makan. Saat berbalik, Lee dikejutkan dengan bayangan dirinya yang berubah menjadi tua. Masih dalam keheranan, tiba-tiba bayangan dirinya membelakangi dia. Dan rupanya Lee terbangun lagi. Baru saja merasa tenang, secara mengejutkan sepasang tangan muncul dari bawah kasur dan mencengkram dia. Tatkala sudah tidak ada harapan, ternyata Lee kembali terbangun dari mimpinya dan hari sudah pagi. Dari situ, Lee yang merupakan seorang polisi ini berangkat bekerja. Singkat waktu, Lee menggiring seorang penjahat bernama Mason menuju sebuah lift di sebuah apartemen. Begitu lift akan tertutup, masuk lagi seorang wanita bernama Jackie. Di dalam lift ini juga terdapat seorang pria bernama Connor dan wanita bernama Olivia. Ketika mulai turun, tanpa diduga lift mengalami kerusakan hingga terhenti. Melihat itu, Lee meminta Connor menghubungi resepsionis. Lantas, sang resepsionis meminta mereka menunggu sampai mekanik lift datang untuk memperbaiki, tanpa bisa memberitahu perkiraan waktunya. Mendengar itu, Lee mencoba menghubungi rekan yang menunggu di luar apartemen. Sayang, sang rekan yang bernama Matthews berkata dia baru saja akan berangkat berpatroli karena mendapatkan panggilan lain. Sesaat kemudian, Connor mengatakan suhu udara sangat dingin, sedangkan Mason justru merasa hangat. Lalu lampu menjadi padam. Manakala Lee menyalakan senter, tiba-tiba Connor memarahi Jackie dengan alasan lift ini rusak akibat Jackie yang masuk terakhir dan menyebabkan dia terlambat untuk mengikuti audisi. Namun anehnya, begitu lampu kembali menyala, seolah tidak terjadi apa-apa. Connor dengan santai menerima telepon sehingga sontak membuat mereka merasa heran. Selesai menerima telepon, Connor justru merasa bingung melihat mereka yang terdiam menatap dia. Oleh karena itu, Lee menjelaskan apa yang baru saja dia lakukan terhadap Jackie dan memaksa dia untuk meminta maaf. Alhasil, dengan masih kebingungan, Connor meminta maaf kepada Jackie. Karena sikap aneh Connor ini, Lee bertanya apakah dia ada mengkonsumsi obat-obatan. Tapi bersamaan dengan itu lift menjadi padam, di mana sesaat kemudian terdengar suara orang yang berteriak meminta tolong agar lift dibukakan. Namun tidak berselang lama terdengarlah teriakan kesakitan dan suasana menjadi hening, diikuti dengan lampu yang kembali menyala. Lalu terlihat Connor yang mimisan. Melihat itu, asma Jackie menjadi kambuh. Malang inhaler Jackie juga tertinggal. Untuk itu Olivia mencoba menenangkan Jackie, sementara Connor yang sudah sadar tiba-tiba mengalami sakit di perutnya. Oleh sebab itu Lee mencoba menghubungi operator dengan menceritakan bahwa dia terjebak pada sebuah lift bersama satu orang penjahat dan 3 warga sipil, di mana 2 diantaranya menderita sakit serta mendengar juga perkelahian di lorong apartemen. Sayang, sang operator mengatakan bahwa semua unit sedang menangani keadaan darurat sehingga tidak ada unit yang tersedia. Jadi meminta Lee menunggu paling tidak 2 jam sampai ada unit yang kembali dan dilarang merusak fasilitas untuk mencoba keluar. Mendengar ini, Olivia mencoba membujuk Lee untuk membuka pintu lift secara paksa agar dia bisa mengambilkan inhaler untuk Jackie. Lagi pula menurut Olivia, dalam kondisi seperti itu menolong orang lebih penting daripada menegakkan peraturan. Tapi mengingat perintah yang diterima, Lee menolak permintaan tersebut. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Lee menyetujui permintaan Olivia tadi. Alhasil Olivia meminta agar Mason menjaga Jackie selama mereka membuka pintu. Awalnya Lee menolak, namun melihat kondisi Connor yang tidak mungkin dimintai tolong, terpaksa Lee memohon agar Mason yang sedikit keberatan ini mau melakukan hal itu. Lalu Lee dan Olivia mencoba membuka pintu lift tersebut. Sayang, ternyata lift ini belum naik dengan sempurna sehingga Olivia meminta pintu lift kembali ditutup.
Oleh karenanya, Olivia mencari sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk menahan pintu. Beruntung Jackie membawa suatu benda. Lalu Jackie meminta agar diizinkan melihat Connor. Dan ketika Mason menyingkir, secara mengejutkan Connor menatap Jackie dengan mata yang aneh sehingga asmanya kembali kambuh. Melihat itu, Mason kembali menutupi pandangan Jackie. Namun sejurus kemudian mata Connor kembali normal. Begitu pintu berhasil mereka tahan, Olivia begitu terkejut mendapati asma Jackie kambuh. Sialnya lagi, Lee justru menuduh Mason menyebabkan hal itu. Oleh karenanya, Mason mencoba menjelaskan apa yang mereka lihat. Sayang, Lee tetap tidak percaya. Lalu Olivia mencoba menghubungi saudarinya yang ada di apartemen. Baru saja telepon itu tersambung, saudari Olivia yang bernama Ali langsung mengatakan bahwa dia mendengar suara tembakan di lorong apartemen mereka. Mendengar itu, Olivia meminta Ali untuk tetap berada di apartemen. Sesaat kemudian, seorang penghuni apartemen bernama John mendatangi panggilan Lee. Di sini Olivia langsung meminta bantuan John untuk mengambilkan inhaler yang ada di apartemen Jackie. Awalnya John menolak, namun setelah Olivia memohon, akhirnya John setuju. Sembari menunggu kedatangan John, Olivia berbagi minuman dengan Mason. Melihat mereka, Connor mencoba meminta, namun karena kondisinya tentu saja Olivia menolak. Dan tanpa diduga, Connor langsung memaki-maki Olivia seperti dia memarahi Jackie sebelumnya. Alih-alih tersinggung, Olivia justru memeriksa kondisi Connor yang ternyata mengalami demam tinggi. Untuk itu, Lee meminta sebotol air kepada Jackie. Selanjutnya, Lee kembali mencoba menghubungi Matthews. Lantas dari walkie-talkie, Matthews mengatakan bahwa kondisi kota mulai menggila dan dia sedang menuju pusat kota lantaran terjadi laporan kerusuhan. Selang beberapa saat terdengar lagi suara gaduh dari lorong. Untuk itu Lee menggendong Olivia agar bisa mengetahui kondisi di luar. Rupanya terlihat beberapa orang yang terburu-buru keluar dari apartemen namun mengabaikan panggilan Olivia. Bersamaan dengan itu Connor kembali berubah dan mulai bergerak ke arah Jackie. Untung saja Mason menoleh sehingga sempat menahan Connor. Tapi melihat keributan ini, Lee justru menepis Mason dan langsung memberikan tembakan kejut kepada Connor yang berusaha meraih Jackie. Menyadari ada yang tidak beres, maka Lee segera memindahkan borgol Mason kepada Connor. Bersamaan dengan ini, John datang membawakan inhaler. Namun dia juga meminta diizinkan masuk melalui celah pintu yang sangat sempit tersebut dengan alasan ada yang mengejar dia. Benar saja, sesaat berselang terdengar suara geraman yang langsung menarik John hilang dari pandangan mereka. Sejenak suasana menjadi hening sehingga Olivia meminta Mason untuk menggendong dia. Dari celah pintu, Olivia melihat John yang berlari timpang dan mengabaikan panggilannya. Namun, secara mengejutkan muncul satu zombie yang berusaha meraih Olivia. Tapi langsung pergi setelah terdengar suara raungan lain. Baru saja sang zombie pergi, tiba-tiba zombie lain berdatangan dan hampir saja berhasil masuk. Setelah Jackie memberikan satu serangan, akhirnya mereka bisa menutup pintu lift tersebut. Selang beberapa saat, Ali kembali menghubungi Olivia dan memberitahu bahwa dia baru saja menghabisi seorang wanita yang masuk ke apartemen mereka. Mendengarnya, Olivia memberitahu bahwa orang-orang di apartemen bertindak aneh sehingga meminta Ali mengunci pintu dan tidak membiarkan satu orang pun masuk lagi. Lalu Mason mengatakan Connor tidak bernafas lagi. Oleh karena itu, Lee mencoba memberikan bantuan di mana sesaat kemudian kaki Connor bergerak. Namun dengan tiba-tiba bangkit menjadi zombie dan mencoba menyerang. Alhasil terpaksa Lee menghabisi sang zombie. Merasa suasana yang semakin tidak menentu, Mason bertanya barang apa saja yang dibawa oleh Jackie. Dan melihat Jackie membawa sebuah kapak, maka Mason segera mengambil kapak tersebut. Selanjutnya, Ali melakukan video call dan berniat menunjukkan tubuh wanita yang dia katakan tadi. Sayang begitu kamera mengarah ke sana, ternyata tidak terlihat siapa-siapa. Tapi secara mengejutkan, seseorang muncul dari balik pintu sehingga membuat sambungan mereka terputus. Oleh karenanya, dengan panik Olivia meminta mereka membantu dia membuka pintu agar dia bisa menyelamatkan Ali. Baru saja pintu dibuka, tiba-tiba John yang sudah menjadi zombie muncul sehingga terpaksa pintu ini kembali mereka tutup. Namun Olivia menjadi tenang setelah Ali mengirimkan pesan kepadanya. Sayang, Olivia yang seorang teknisi ini berencana kembali keluar menuju ruang kontrol agar dia bisa menyalakan lift tersebut. Bersamaan dengan itu Matthews menghubungi dan terdengar dia meminta evakuasi darurat.
Tapi tiba-tiba terdengar lagi teriakan Matius dan sambungan terputus. Alhasil Lee terpaksa menyetujui rencana Olivia tadi. Sebelum keluar, Jackie meminta Olivia untuk terus melakukan video call agar mereka mengetahui keberadaannya. Begitu Olivia keluar, Lee yang merasa khawatir memberikan senjata dan amunisi yang dia miliki. Dari monitor, mereka melihat satu zombie yang melangkah naik di depan tangga. Untuk itu, mereka meminta Olivia segera mencari tempat bersembunyi. Dan dari tempat persembunyian, Olivia melihat John yang sudah menjadi zombie berteriak memanggil zombie lain. Ketika Olivia kembali mencoba naik, Jackie melihat lagi beberapa zombie yang menuruni tangga, sehingga mereka meminta dia kembali bersembunyi di tempat tadi. Benar saja, sesaat berselang terlihat beberapa zombie melintas namun tidak bersuara, seolah sedang mencari mangsa dan menuju ke lantai bawah. Begitu Olivia sibuk mematikan lampu ponsel, tanpa diduga satu zombie menyerang dia dan menyebabkan sambungan terputus. Hal ini tentu saja membuat mereka kehilangan harapan. Selang beberapa saat, Jackie menerima pesan suara dari sang ayah yang meminta dia agar kuat. Lalu sambungan terputus setelah terdengar suara tembakan. Masih dalam kondisi terpukul, mereka tiba-tiba mendengar suara anak kecil di luar lift. Ternyata Jackie melihat seorang anak gadis duduk di depan lift. Lantaran sang gadis yang hanya tertunduk menangis, maka Jackie berniat menjemput dia. Namun Mason mengingatkan perkataan Olivia mengenai para zombie yang sedang menuju ke bawah, sehingga berasumsi tangisan gadis itu bisa memancing para zombie berdatangan. Namun melihat Jackie yang bersikeras untuk menjemput sang gadis, maka terpaksa Lee menyetujui dan meminta Jackie melakukan hal itu dengan cepat kendati harus memaksa sang gadis. Sementara Jackie membujuk gadis tersebut, Mason mencoba melihat hasil rekaman video call tadi. Sial, ternyata pakaian gadis ini sama persis dengan zombie yang ada di rekaman, sehingga sontak Lee meneriaki Jackie agar segera kembali. Dan di waktu yang sama, ternyata Olivia berhasil menyalakan lift yang membuat pintu tertutup, sehingga mereka berdua harus bersiap-siap. Ketika pintu terbuka, mereka mendapati Jackie yang terduduk, sedangkan sang zombie sudah terkapar akibat senjata kejut. Malang dengan mengejutkan, beberapa zombie datang mencoba menyerang mereka. Kendati sempat kesulitan, tapi mereka berhasil menghabisi zombie-zombie tersebut. Naas, Jackie menolak untuk ikut masuk ke dalam lift lantaran telah terinfeksi. Melihat beberapa zombie yang datang, Lee memerintahkan Mason untuk segera menggendong Jackie masuk. Dan tepat di saat para zombie mendekat, pintu lift berhasil tertutup membawa mereka naik ke atas. Setelah pintu terbuka, mereka pun bergegas keluar mencari apartemen Ali. Hingga di ujung lorong, Mason melihat beberapa zombie yang berkumpul di depan sebuah pintu yang mengarah ke atap. Sayang, tanpa diduga, beberapa zombie lain keluar dari lift yang mereka gunakan tadi. Parahnya, sang zombie juga berteriak memanggil zombie lain sehingga mereka bertiga terjebak. Dikarenakan tidak memiliki senjata, mereka bergegas menggedor setiap pintu untuk menemukan kamar apartemen Ali. Dan akibat para zombie yang meninggalkan pintu atap tadi, Olivia akhirnya bisa masuk dan menghabisi beberapa zombie serta mengembalikan senjata yang dia bawa. Lalu mengajak mereka masuk ke apartemennya, kendati Mason sempat ditahan oleh satu zombie. Di dalam, Olivia sempat merasa tenang melihat Ali yang masih berdiri. Namun ternyata Ali sudah menjadi zombie dan mencoba menyerang. Dikarenakan sang zombie yang terus menyerang, terpaksa Olivia menghabisi dia. Sedangkan di depan pintu, Mason dan Lee masih berusaha menahan akibat tangan salah satu zombie berhasil masuk. Parahnya, akibat berhalusinasi melihat zombie masuk, Jackie justru mengancam Mason. Beruntung Mason masih bisa menyadarkan dia. Dan begitu sang zombie benar-benar berhasil masuk, tanpa ampun Jackie menghabisi zombie tersebut. Selanjutnya, Jackie yang menyadari dirinya sudah terinfeksi meminta mereka untuk menutup pintu ketika dia keluar. Lalu dengan cepat menarik keduanya dari pintu dan segera keluar menyambut serangan zombie-zombie tersebut. Melihat itu, terpaksa Lee bergegas menutup pintu. Dari situ mereka menemui Olivia yang terduduk di samping tubuh Ali. Tidak melihat kehadiran Jackie, Olivia pun menyadari Jackie telah tiada. Lantas dari jendela, Mason melihat beberapa gedung yang mengeluarkan asap dan memiliki ide untuk keluar melalui jendela tersebut menuju kamar sebelah yang tidak dikepung oleh para zombie. Dikarenakan Olivia yang menolak pergi, Lee meminta Mason menunggu di apartemen sebelah.
Tapi jika mereka tidak menyusul dalam waktu 3 menit, maka dia meminta Mason pergi tanpa mereka. Sekepergian Mason, Lee berkata dia juga akan tinggal sampai Olivia memutuskan pergi meski harus dimukbang oleh para zombie. Sedangkan Mason akhirnya berhasil memasuki kamar apartemen di sebelah mereka. Sementara itu, para zombie yang ada di luar ternyata sudah masuk dan mulai menjebol pintu kamar di belakang Lee. Dan tepat waktu menunjukkan 3 menit sudah berlalu, Mason berniat pergi. Namun melihat pisau milik Jackie, Mason mengurungkan niat. Bersamaan dengan itu, Lee dan Olivia datang. Kemudian mereka berencana turun melalui tangga, tapi melihat banyak zombie maka mereka terpaksa menggunakan lift tadi. Lalu segera keluar dari apartemen tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami, semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.